Bismillahirrahmanirrahim. Nama Syahmi, dari Malaysia. Sekarang belajar di ANU, bidang kejuruteraan. Apa itu kejuruteraan? Engineering. Engineering. Satu soalan lah. Setakat saya mengenali Ustaz, Ustaz seorang yang umurnya masih muda ya, 30, 29, 30 Ustaz? 29. Jadi dengan umur yang muda itu, berdasarkan pembacaan buku-buku Ustaz, saya lihat bahawa knowledge Ustaz sangat meluas dan mendalam. Bukan sekadar pada ilmu agama, tapi cabang-cabang ilmu yang lain kan? Jadi mungkin Ustaz boleh share sebut sedikit tips bagaimana seorang untuk seorang pelajar lah, especially macam saya, untuk menguasai bukan sekadar ilmu di universitas. Saya malah tak dapat itu. Tapi yalah, pada cabang-cabang ilmu lain juga, insyaAllah. Baik. Allah. Ini pertanyaan paling berat sering kita. Saya kira, tadi kalau terjemahnya engineering itu ya, bahasa Indonesia itu salah menerjemahkannya menjadi teknik, saya kira. Yang lebih tepat mungkin kerekayasaan. Iya, kerekayasaan. Fakultas kerekayasaan masih gitu kan. Kalau di Malaysia ada Fakulti Kejuruteraan Awam. Apa itu? Kejuruteraan Awam. Civil Engineering. Gitu. Nah, pertama yang perlu kita asaskan di dalam semangat belajar kita adalah bahwa seluruh bumi ini dibentangkan Allah sebagai tempat belajar kita. Jadi dimanapun kita berada, tidak hanya di sekolah, semuanya adalah tempat kita untuk belajar. Semuanya adalah tempat kita untuk menimba ilmu. Ilmu Allah sangat luas. Kalau lautan menjadi tinta dan pepohonan menjadi penanya, dituliskan pun, didatangkan 7 lipat pun, tidak akan habis ilmu Allah. Maka pertama-tama bukalah diri kita untuk menerima ilmu dari segala arah, dimanapun tempatnya, dan juga dari siapapun orang. Semua orang adalah guru bagi kita. Ada yang menjadi guru karena memang ilmunya dia ajarkan kepada kita. Ada yang menjadi guru karena kebaikan yang dia teladankan kepada kita. Ada yang menjadi guru karena keburukan yang dia pertontonkan, membuat kita sadar saya tak layak melakukan itu, saya tak patut melakukan itu. Tapi semuanya adalah guru bagi kita. Seorang pembelajar itu yang kemudian disebutkan oleh Allah dalam Quran, yang mendengarkan semua hal tetapi mengikuti hanya yang terbaik saja. Menyimak semua perkara tetapi kemudian memilah mana yang bermanfaat baginya. Kemudian menjadi penting untuk kita juga bagaimana menghubungkan setiap yang kita pelajari dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai yang menghadirkan hidup, sebagai yang memberi rezeki. Sebab firman Allah adalah Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq. Baca semua hal dengan asma Rabbmu yang telah mencipta. Rabb itu maknanya bukan cuma pencipta, dia pemelihara, mengatur urusan, pemberi rezeki, peminta tanggung jawab, semuanya. Maka hubungkan semua yang kita pelajari dengan itu. Yang selanjutnya adalah jadikan Al-Quran sebagai pokok dasar yang kemudian mendasari setiap, menjadi frame dari setiap ilmu yang kita pelajari. Maksud saya begini, saya tertarik dengan kata-kata Dr. Abdul Karim Az-Zaidan di dalam pengantar kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran.
bagaimana kita mengambil faedah dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Beliau itu pengantarnya begini. Ketika kita bicara Islam, maka pertama kali yang terbayang pada kita adalah fikih. Selama ini, kalau kita bicara Islam, maka pertama kali yang akan kita bayangkan adalah fikih. Saya kira kalau di Malaysia, yang memang setiap orang dituntut untuk berspesialisasi dalam bidang masing-masing gitu ya, yang berbeza-beza, maka ustadz-ustadz kita kebanyakan adalah ustadz bidang fikih. Kenapa kalau kita bicara Islam, kita lebih banyak bicara fikih? Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, bukan fikih itu tidak perlu, bukan fikih itu tidak penting, bukan fikih itu tidak baik. Fikih sangat perlu, sangat penting, sangat baik. Dia memandu hidup kita. Dia memberi aturan agar kita hidup di dalam apa-apa yang diridhai oleh Allah. Tetapi fikih perlu ruh, perlu spirit, perlu sesuatu yang kemudian menghuni dada dan menyala-nyala. Apa itu? Kata beliau, seperti doa yang kita ucapkan, sangat penting doa ini sampai kita ulang-ulang dalam setiap rakaat salat. Apa doa terpenting dalam hidup kita? Doa terpenting dalam hidup kita berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan pada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di dalam terjemah bahasa Indonesia, jalan yang lurus. Nah, kalimat ini kadang-kadang membuat kita salah memahami. Seakan-akan jalan yang lurus itu jalan mulus, jalan bebas hambatan, jalan tidak ada masalah, jalan tidak ada problem, jalan tidak ada aral melintang, jalan yang lurus mulus gitu ya. Seluruh keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi. Kita membayangkan kalau jalan yang lurus itu begitu. Ya kan, kita mau, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Yang kita bayangkan adalah jalan yang begitu, jalan yang mulus. Padahal Allah menerangkan jalan yang mulus itu, jalan yang lurus itu dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Maka Quran datang, kata beliau, membentang dari awal sampai akhir, isinya kebanyakan kisah untuk menunjukkan kepada kita, itulah jalan lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ad, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu jalan orang yang lurus. Dan bayangkan dari awal sampai akhir jalan lurus itu, dari sejak Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad, gak ada yang mulus. Gak ada yang mulus. Adam habis seneng pelanggaran, turunkan ke bumi, susah, pisah sama istri, berpuluh tahun baru ketemu. Maka saya agak ngeri kalau di Indonesia itu ada petugas KUA mendoakan pengantin itu. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Saya itu ngeri membayangkan kalau doa ini dikabulkan. Ngeri kalau membayangkan doa ini dikabulkan gitu ya. Dikumpulkan di tempat yang enak, terus kemudian terpisah karena maksiat, terus kemudian pisahnya berpuluh-puluh tahun, ketemu sudah sama-sama tua. Ngeri saya itu membayangkan kalau doa itu dikabulkan. Untungnya doa itu bukan ajaran Nabi kan? Nggak ada. Dan Rasulullah SAW tidak mengajarkan doa yang seperti itu makanya. Karena ngeri kalau dikabulkan. Untunglah tidak dikabulkan. Nuh, Ibrahim, Musa, Yusuf. Terus baik-baik cerita itu Yusuf. Maka hidup itu yang paling baik, hidup yang penuh lika-liku. Kok tahu? Karena Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Kisah yang paling baik itu kisah tentang Yusuf. Sayangnya kita kalau ingat Yusuf cuma ingat gantengnya. Padahal ganteng tuh banyak resikonya. Hati-hati yang ganteng. Resiko pertama, ganteng disayang orang tua. Resiko kedua, ganteng didengki saudara. Resiko ketiga, ganteng dibuang ke sumur gitu ya. Resiko keempat, ganteng ditemukan orang ternyata dijual sebagai budak. Resiko selanjutnya dari ganteng digodain sama majikan itu. Dan berliku-liku berbagai macam hal yang kemudian dialami Yusuf menunjukkan kepada kita, hidup yang terbaik itu hidup yang berliku-liku. Hidup yang ada nikmat, ada musibah, ada susah, ada senang, ada ada sempit, ada lapang, ada perpisahan, ada pertemuan, ada kehilangan, ada mendapatkan, terus begitu. Seperti Yusuf
yang nggak berhenti-henti kisahnya gitu ya, karena saking berliku-likunya. Maka cerita Yusuf itu panjang, nggak kayak Cinderella, nggak kayak Sleeping Beauty, nggak kayak Snow White. Makanya kalau membacakan cerita itu saya harus mengganti endingnya untuk anak saya. Karena endingnya berbunyi pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Saya harus ganti begini: pangeran dan putri menikah, kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, dan kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar. Lalu mereka hidup istiqomah dalam ketaatan dan wafat husnul khotimah, akhirnya masuk surga dan hidup bahagia selama-lamanya. Begitu Hilma bisa baca, kok beda? Mana ada hidup bahagia selama-lamanya di dunia. Nah, hidup di dunia itu yang macam-macam isinya. Kemudian jadi sebuah penjelasan. Nah, Quran, bentangan Quran yang isinya kisah, yang isinya kemudian berbagai macam cerita ini seharusnya juga menjadi bingkai hidup kita di dalam menjalani segala kehidupan. Frame-nya adalah kita belajar apapun, kemudian semuanya seperti yang ditunjukkan Quran, menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghubungkannya dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar psikologi sedikit. Untuk apa? Untuk memahami sirah. Saya belajar sirah. Untuk apa? Untuk kemudian memahami bagaimana Quran dan Sunnah itu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita cuma membaca teks hadis, kita membaca teks Quran, atau bahkan membaca tafsir, tanpa membaca sirah, tanpa membaca kisah, kita tidak tahu bagaimana diwujudkan dalam kehidupan oleh Nabi dan para sahabat, bagaimana sikap-sikap yang mereka ambil. Nah, itu kemudian membuat saya menjadi belajar kemana-mana, menghubungkan. Misalnya di pengantar buku dalam Dakapan Ukhuwah, kenapa saya menulis pengantarnya judulnya Dua Telaga, prolognya Dua Telaga. Saya sih sebenarnya hendak kemudian mengejek semua hal yang direka-reka oleh manusia dan memuji apa yang datang dari Allah. Makanya dalam Dua Telaga itu saya menceritakan telaganya Nabi SAW di akhirat, yang Nabi itu sudah sampai ke surga, masih ingin melayani umatnya, sampai beliau kelak di Al-Kautsar itu memberi minum kita dari telaganya, menyambut umatnya. Lalu saya bandingkan dengan telaganya Narsisus gitu. Narsisus itu setiap pagi mengaca di telaga, melihat dirinya, kagum pada dirinya, jatuh cinta pada dirinya, terus menerus sampai akhirnya mati karena lupa makan, lupa segala. Setelah mati, telaganya kemudian jadi telaga air mata, nangis sedih telaganya. Lalu ada yang datang tanya, kok kamu sedih, kenapa? Iya, Narsisus sudah meninggal. Oh, pantas kamu sedih, soalnya Narsisus tuh ganteng ya, tampan ya, indah ya. Nggak tahu. Lah gimana sih? Kamu kan tiap hari lihat dia. Enggak, aku tuh sedih bukan karena Narsisusnya ganteng terus mati. Aku sedih karena sekarang aku tidak bisa melihat keindahan diriku di mata Narsisus gitu. Bayangan keindahan diriku di mata Narsisus. Jadi telaganya sama Narsisnya sama Narsisus gitu. Jadi telaganya itu bukan nangisi karena Narsisus mati, tapi karena dia sudah tidak lagi bisa melihat keindahan si telaga, keindahan dirinya sendiri di mata Narsisus yang tiap hari begini. Kan ada bayangan di sini, kan ada telaga di sini. Nah, saya ngejek itu. Untuk buku baru ini saya menulis tentang, judulnya Lapis-Lapis Keberkahan. Pengantarnya saya kasih judul 3 gunung. 2 gunungnya adalah gunung yang kemudian menyaksikan bagaimana Rasulullah ketika ditawari malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunungnya ke orang-orang yang ingkar kepada beliau, Rasulullah mengatakan, tidak wahai Jibril, sesungguhnya aku berharap dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka akan keluar, akan lahir anak-anak yang akan mengesahkan Allah. Dibandingkan dengan gunungnya Sisyphus. Yang Sisyphus itu dalam mitologi Yunani naik gitu ya, dorong batu sampai ke puncak, begitu sudah sampai puncak gelundung lagi, terus dia turun, ambil lagi batunya, naikkan lagi, begitu sepanjang masa. Ada makna-makna yang akan terus kita petik. Jadi ketika kita menghadirkan pembahasan tentang din ini dengan wacana yang berkembang di tengah masyarakat, tengah manusia, kita harus menghadirkan kesegaran. Kesegaran pemahaman itu kita dapatkan dari membuat kontras-kontras, mana yang batil, mana yang hak, mana yang kemudian sesuai dengan jalan Allah dan mana yang bukan jalan Allah. Tugas seorang ulama kan begitu. Bagaimana kemudian dia membuat jalan Allah itu arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah.
tampak begitu jelas dan kemudian mudah diikuti. Dan wa arinal batila batila, dan menunjukkan bagaimana jalan batil itu tampak batil, warzuqna ijtinabah, dan kemudian menunjukkan jalan batil itu sudah batil, susah pula diikuti kita. Bagi kita demikian. Jadi terus pembacaan itu terhubungkan, karena kita meyakini semua ilmu adalah ilmu ya Allah. Nah, ini juga titik poin pentingnya ketika kita meyakini bahwa semua ilmu adalah ilmu Allah. Dulu Imam Ghazali melihat kemunduran umat itu karena pertama-tama dikotomi ilmu. Ada orang belajar ilmu agama ngecek orang yang belajar ilmu-ilmu lain. Ente ngapain belajar ilmu dunia? Ya, kayak kami loh belajar ilmu surga. Belajar fikih padahal maksudnya. Yang belajar ilmu-ilmu umum pun mengejek orang yang belajar fikih. Kata mereka, mending kami gak munafik, kami belajar ilmu dunia untuk dunia. Kalian loh belajar ilmu akhirat tapi untuk cari dunia. Pengen jadi hakim, pengen jadi alim, pengen jadi pengajar, pengen jadi ini, pejabat, macam-macam. Kata Imam Ghazali, semua ilmu itu ilmunya Allah kalau dibaca dengan asma Allah. Dokter itu ilmu Allah. Buktinya, Hamin 1 Ramadan, kalau ada orang tanya kepada dokter, saya punya sakit pencernaan dok, sebaiknya saya besok puasa atau tidak? Itu dia tidak cuma minta advice medis, dia minta fatwa agama. Maka kedokteran itu ilmu akhirat. Ilmu tentang tekstil, maklum, Imam Ghazali mencontohkan ilmu tentang tekstil karena beliau dari keluarga penenun. Al-Ghazal itu artinya si penenun. Beliau mengatakan ilmu tentang menenun kain ini ilmu Allah. Kok bisa? Loh, ini soal menutup auratnya umat Islam, yang menutup aurat itu syarat sahnya ibadah. Itu kan ilmunya Allah. Jadi sampai sedemikian Allah. Jadi kesadaran tentang ini semuanya ilmu Allah dihubung-hubungkan menjadi titik temu yang menjadi pencerahan, insyaallah menjadi kebaikan. Wallahu a'lam.